Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Indonesia resmi ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret hingga April mendatang. Ajang internasional ini akan mempertemukan tim nasional dari berbagai benua. Informasi lainnya pemirsa, pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso melayangkan kritik tajam terhadap format kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah Gli Azzurri kembali harus menempuh jalur playoff, Gattuso menilai alokasi slot untuk zona Eropa kian tidak proporsional dibandingkan konfederasi lain. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai salah satu tuan rumah ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada jendela internasional Maret hingga April mendatang. Turnamen mini ini memberikan kesempatan bagi tim nasional dari berbagai benua, termasuk Indonesia, untuk saling bertanding di luar batas konfederasi masing-masing. FIFA Series 2026 menjadi momen penting karena merupakan implementasi penuh pertama setelah edisi percontohan pada Maret 2024. Kali ini cakupannya lebih luas dengan melibatkan lebih banyak asosiasi anggota, lebih banyak negara tuan rumah, dan untuk pertama kalinya menghadirkan edisi khusus tim putri. Format baru turnamen dirancang agar pertandingan internasional lebih relevan dan sekaligus mendukung perkembangan sepak bola global. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapat sorotan besar karena menjadi pusat pertemuan tim dari berbagai benua. Turnamen ini sejalan dengan tujuan strategis FIFA 2023 hingga 2027 yang menekankan keseimbangan kompetitif, pertumbuhan teknis, dan pertukaran budaya dalam sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan bahwa ajang ini penting untuk menghubungkan negara-negara di seluruh dunia melalui kompetisi yang setara. Minat negara-negara untuk berpartisipasi terus meningkat. FIFA telah mengumumkan struktur awal kompetisi dan daftar tuan rumah yang mencakup Indonesia, Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan untuk kategori putri. Setiap grup akan mempertemukan tim nasional dari berbagai konfederasi dalam rangkaian pertandingan resmi, sekaligus menjaga kalender internasional tetap seimbang. Selain memberikan pengalaman bermain di level internasional, FIFA Series juga menawarkan manfaat teknis dan komersial. Peserta dapat mempelajari gaya bermain dan taktik berbeda, sementara tuan rumah seperti Indonesia berkesempatan meningkatkan visibilitas dan membuka peluang ekonomi baru.
Pertukaran budaya juga menjadi nilai tambah karena negara-negara yang terlibat dapat menjalin hubungan melalui bahasa universal sepak bola. FIFA Series yang disetujui oleh Dewan FIFA pada Desember 2022 dirancang untuk memberi pengalaman kompetisi yang menyerupai turnamen besar bagi negara-negara yang sedang membangun fondasi sepak bolanya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kualitas teknis dan organisasi masing-masing federasi, sekaligus mendukung pertumbuhan sepak bola global. Mantan pelatih timnas Uzbekistan Timur Kapadze menjadi perhatian publik setelah secara mendadak muncul di Indonesia dan menggelar konferensi pers di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kapadze menegaskan bahwa kedatangannya bukan untuk mengikuti wawancara dengan PSSI, melainkan menjalankan peran barunya sebagai Duta Pariwisata Uzbekistan Indonesia. Meski begitu, pelatih berusia 44 tahun tersebut tidak menutup peluang apabila suatu saat mendapat tawaran menangani timnas Indonesia. Ia bahkan menyampaikan kekagumannya terhadap antusiasme supporter tanah air yang dinilainya luar biasa dalam memberikan dukungan kepada Garuda di setiap pertandingan. Kapadze juga memahami eratnya hubungan emosional antara pendukung dan timnas Indonesia. Albatta jumaga to'g'ri kelib nafasi juma kuni kelib Istiqlol masjidida juma namozini o'qiganni juda xursandman. Dan juga bisa kebetulan bisa takdir ya, kita sangat saya merasa bahagia dan tenang bahwa kunjungan saya ini ya bersamaan ya dengan Jumatan. Jadi saya bisa bilang ini rahmat Allah ya, dikaruniai Allah bahwa kunjungannya mulai dengan sesuatu yang sangat suci. Va o'zi umuman futbol masalasi keladigan bo'lsa, bu masalan Indoneziyada yaxshi ko'rishadi. Amin bo'lganman o'sha biz Osiyo o'yinlarida birinchi marta qarshilashganimizda, keyin Osiyo chempionatida qarshilashganimizda qanchalik bizlar qo'llab-quvvatlayotgani, Indoneziyani qancha yaxshi ko'rishayotganini o'sha amin bo'lganman. Jadi kesan saya dari masyarakat Indonesia adalah ini orang Indonesia sangat suka sepak bola, karena saya ingat dari dukungan para fans waktu kita menghadapi tim Indonesia di kejuaraan Asia lalu Asian Cup. Jadi 2 kali saya sudah paham bahwa memang dukungan dari masyarakat fans itu sangat kuat. Sementara itu, di tengah rumor yang mengaitkan namanya dengan kursi pelatih timnas Indonesia, PSSI sebelumnya telah mengumumkan bahwa ada 5 kandidat yang masuk dalam radar. Namun federasi belum mengungkapkan identitas para calon tersebut.
Skandal naturalisasi di tubuh timnas Malaysia kembali memanas. FIFA resmi membuka investigasi mendalam terkait keterlibatan 7 pemain naturalisasi ilegal yang diduga tampil dalam sejumlah pertandingan internasional. Sebelumnya, FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain tersebut karena dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi. Mereka adalah Facundo Garces, Yon Irazabal, Hector Hevel, João Figueiredo, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmeiro. Ketujuhnya dinilai melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. FAM diketahui menyerahkan akte kelahiran kakek atau nenek para pemain dengan klaim bahwa leluhur mereka lahir di Malaysia. Namun dokumen itu terbukti palsu. Kasus ini mencuat setelah ketujuh pemain tampil pada laga kedua kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025. Terbaru, FIFA menolak seluruh banding yang diajukan FAM sekaligus membuka kemungkinan hukuman yang lebih berat bagi timnas Malaysia. Penyelidikan pun tidak berhenti pada laga melawan Vietnam. FIFA menemukan bukti bahwa ketujuh pemain memakai akta kelahiran palsu dalam 5 pertandingan timnas Malaysia sepanjang Mei hingga September 2025. 2 diantaranya adalah laga kualifikasi Piala Asia 2027 menghadapi Nepal dan Vietnam. 3 pertandingan lainnya merupakan laga persahabatan yang memengaruhi peringkat FIFA, yaitu melawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina. FIFA kemudian membuka investigasi terpisah terkait keterlibatan pemain ilegal dalam 3 laga uji coba tersebut. Dalam duel kontra Tanjung Verde yang berakhir 1-1, laporan FIFA mencantumkan nama Gabriel Palmeiro sebagai pemain yang diturunkan Malaysia. Saat melawan Singapura, ada 5 pemain ilegal yang tampil yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, dan Yon Irazabal. Sementara pada kemenangan 1-0 atas Palestina, 3 pemain ilegal bermain yakni Gabriel Palmeiro, João Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Dengan temuan baru ini, timnas Malaysia terancam mendapat hukuman tambahan dan lebih berat dari FIFA. Sengketa hukum antara Kylian Mbappe dan PSG semakin memanas setelah sang pemain mengajukan tuntutan bernilai lebih dari 260 juta euro atau sekitar 5 triliun rupiah.
Tuntutan tersebut mencakup gaji yang belum dibayarkan, bonus yang tertunda, serta kompensasi yang menurut Mbappe merupakan haknya selama masa kontrak terakhir di PSG. Mbappe juga menambahkan unsur gugatan terkait dugaan pelecehan moral yang disebut terjadi ketika ia dibekukan dari skuad pada musim terakhirnya. Ia menegaskan bahwa PSG menahan pembayaran gaji untuk bulan April, Mei, dan Juni dengan total sekitar 55 juta euro. Proses perselisihan ini kini telah memasuki tahap pengadilan ketenagakerjaan di Paris, tempat kedua belah pihak menyampaikan argumen masing-masing. PSG tidak tinggal diam dan mengajukan gugatan balik senilai 440 juta euro, menuduh Mbappe melanggar perjanjian dan menyebabkan kerugian finansial bagi klub. Salah satu klaim PSG adalah bahwa Mbappe memiliki kesepakatan verbal untuk melepaskan sebagian bonus jika ia tidak memperpanjang kontrak. Tim hukum Mbappe membantah tegas adanya kesepakatan tertulis maupun bukti valid yang menunjukkan komitmen semacam itu. Situasi semakin rumit ketika otoritas Prancis membuka penyelidikan atas tuduhan Mbappe mengenai pelecehan moral yang ia laporkan. Meski demikian, Mbappe kemudian menarik gugatan pidana tersebut, namun proses gugatan sipil tetap berjalan. Perkara ini juga menyoroti periode ketika PSG tidak mengizinkan Mbappe ikut dalam tur pramusim serta membatasi perannya di tim utama. Tim hukum Mbappe menilai tindakan tersebut melanggar hak-hak pekerja dan menunjukkan itikat buruk dari pihak klub. Sengketa ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola Eropa karena dinilai total klaim kedua pihak bisa mencapai ratusan juta euro. Mbappe menegaskan bahwa dirinya hanya memperjuangkan hak kontraktual, bukan melakukan tuntutan yang berlebihan terhadap mantan klubnya. Putusan pengadilan sangat dinantikan karena diprediksi akan berdampak besar bagi karir Mbappe di Real Madrid, serta reputasi PSG dalam mengelola pemain bintang. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso melontarkan kritik keras terhadap format kualifikasi Piala Dunia 2026 di kawasan Eropa. Dirinya menilai sistem yang berlaku saat ini tidak lagi relevan dan perlu segera dievaluasi. Italia kembali harus melalui jalur playoff untuk memperebutkan tiket ke putaran final.
setelah hanya finish sebagai runner-up grup I dan kalah telak 1-4 dari Norwegia. Situasi ini memperpanjang catatan buruk Lee Azuri yang sudah absen di 2 edisi Piala Dunia terakhir setelah gagal pada fase serupa. Gattuso menilai distribusi jatah yang diberikan FIFA kepada tiap konfederasi tidak seimbang. Ia membandingkan dengan Afrika dan Amerika Selatan yang menurutnya memiliki rasio kelolosan jauh lebih besar. Media Inggris BBC ikut mengulas pernyataan Gattuso dan menyoroti bagaimana persentase jatah Eropa memang menurun dibandingkan era 1990-an. BBC juga menunjukkan bahwa benua lain justru mengalami peningkatan signifikan. Afrika misalnya kini memiliki tingkat kelolosan langsung hingga 21,43%, meski jumlah negara mereka di peringkat 50 besar dunia relatif kecil. Asia juga termasuk kawasan yang mendapat tambahan jatah besar, meski hanya 4 negara Asia yang berada di ranking 50 besar. Kebijakan perluasan format Piala Dunia 2026 akhirnya membuka peluang bagi negara-negara yang sebelumnya jarang lolos. Beberapa tim debutan pun berhasil menembus putaran final, termasuk Uzbekistan dan Yordania dari Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kapa Haji Dedi Mulyadi, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Bapak Ibu Dinas Sosial, Bapak Ibu KBRI. Abdi nyuhunkeun bantosana ayeuna pun incu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky Nurpadilah. Anjeuna angkat ka Kamboja saat canda di Bobodo bade dicandak seleksi main bola di divisi PSMS Medan nami SSB-na Sparta FC. Abdi nyuhunkeun tulung ka Bapak Haji Dedi Mulyadi oge ka Bapak nu terkait kanggo ngauihkeun pun incu. Ayeuna kondisina tos teu kiateun unggal dinten kengeng panyiksa. Ayeuna keluarga bingung sareng was-was ngadangu kondisi pun incu. Abdi nyuhunkeun sakali deui bantosana ka Pak Dedi Mulyadi ka pihak pemerintah, terutama ka Pak Dedi Mulyadi kanggo ngauihkeun pun incu ka Bandung. Satu acana ngahaturkeun nuhun pisan
kangge bantosanana kasadayana anu terkait ka pemerintahan oge ka Kang Deddy Mulyadi. Hatur nuhun satu acana. Inilah video viral Siti Rohana yang meminta pertolongan kepada Kapolri dan Gubernur Jawa Barat terkait cucunya Rizky Nurfadilah yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut sang nenek, Rizky awalnya meminta izin untuk mengikuti tawaran seleksi pemain PSMS Medan lewat seorang kenalan di media sosial Facebook. Namun pada 4 Oktober 2025, keluarga mendapat kabar bahwa Rizky bukan berada di Medan, Sumatera Utara, melainkan sedang berada di Kamboja dan dijadikan pekerja paksa untuk melakukan penipuan melalui komputer. Menanggapi hal itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan akan menindaklanjuti dugaan TPPO terhadap pemuda tersebut. Ia telah memerintahkan penyidik untuk segera merespon agar kasus ini cepat terungkap. Meskipun hingga saat ini polisi belum menerima laporan resmi terkait TPPO yang dialami Rizky. Nanti ditangani oleh Direktur Kriminal Umum Polda Jabar. Dan apakah ada kasus-kasus TPPO lain yang sedang ditangani oleh Polda Jabar? Terakhir terbaru sih di Dayakolot infonya ada satu orang yang dibawa ke Kamboja. Kami membuka diri tentunya kepolisian daerah Jawa Barat kalau ada dugaan, ada peristiwa yang merupakan tindak pidana perdagangan orang. Silahkan untuk mengadu ke kami, ya, nggak usah formal-formal, lisan saja. Ini cukup kami respon. Kita juga punya lembaga-lembaga lain juga, ada DP3, terus ada imigrasi, semuanya ada Kementerian Luar Negeri. Ya, ini senantiasa pasti akan merespon semua keluhan atau dugaan adanya perdagangan. Nanti kami tindak lanjuti ya, Kang. Teman-teman. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 8:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.